film, terlihat Meter yang memberitahu McQueen bahwa dia akan melakukan perjalanan ke arah timur karena harus menghadiri acara pernikahan saudarinya. McQueen terlihat terkejut karena dia baru tahu bahwa Meter ternyata mempunyai saudara. Ternyata semua penghuni Spy Radiator juga tak ada yang mengetahui bahwa Meter punya saudara. Dan dia sebenarnya merasa canggung karena dia dan saudarinya itu agak kurang akrab. Lalu McQueen sebagai sahabatnya menawarkan diri untuk menemani perjalanannya, hitung-hitung rekreasi juga katanya. McQueen mengajak Meter pergi menaiki Mac, tapi ia tak mau dan ingin berkendara sendiri melewati berbagai tempat. Akhirnya mereka pun memulai perjalanannya. Dimulai dengan melewati Taman Dinosaurus. Di sana mereka melihat berbagai macam dino. Kemudian mereka bertemu dengan pemandu wisata. Meter merasa bosan dan merasa ngantuk mendengarkan si pemandu wisata itu. Akhirnya dia pun ketiduran dan bermimpi masuk ke dunia dinosaurus pada zaman dahulu. Dia melihat McQueen akan dimakan sama dino purba. Oh, that looks like an actual Tyrannosaurus Rex. Ow! Hey, that's sharp! Later! No, that's one big old son of a... Spinal crank Shafterix! Lalu dia mencoba menolong, namun mereka malah melihat dino purba yang lebih besar. Meter mencoba menarik McQueen dari gigitan dino, namun mereka malah hampir terjatuh dengan dino itu. Kemudian Meter terbangun dan malah menceritakan mimpinya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Or the giant muffler of mystery, or how about the world's largest corn? Vader! Hey, Vader! Wait up, buddy! I told you my rusty joints know when the rain's coming. Saat di tengah perjalanan, mereka mengalami hujan badai, lalu melihat sebuah hotel dan mereka memilih untuk beristirahat di sana. Meter terlihat takut, namun McQueen meyakinkan dia bahwa hotel itu tak seburuk yang dia lihat. Mereka bertemu dengan resepsionis, kemudian mereka pun diberi kamar. Selang beberapa waktu, Meter udah terlelap. Dia nyenyak banget tidurnya. Tapi McQueen ketakutan saat ada yang memanggil-manggil namanya. Lalu dia mencari sumber suara itu. Saat di lorong, hantu-hantu dari lukisan pada keluar. Dan ternyata suara tadi berasal dari dua mobil hantu. McQueen langsung kabur, tapi saat membuka lift, ada cairan hijau keluar dari sana. Dia pun langsung putar arah dan melaju dengan sangat kencang. Tiba-tiba dia berhenti karena mendengar musik dan banyak suara di sana. Saat dia membuka pintunya, ternyata banyak hantu yang lagi berpesta. You're light and you're tired. Punch! It's to die for. Dia pun diajak dansa, tapi tak lama dia langsung keluar kembali. Lalu dia mendengar suara mobil balap. Dan ternyata benar saja di ujung sana ada mobil balap hantu yang mengejarnya. Kemudian dengan sebuah perjuangan dia berhasil masuk kembali ke kamarnya. Saat matanya akan terpejam, alarm berbunyi dan Meter membangunkannya. Dia tidur nyenyak sekali dan berterima kasih karena telah memilih tempat itu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan ternyata resepsionis yang semalam itu adalah hantu juga, bukan resepsionis yang asli loh. Randy. Selanjutnya, mereka tiba-tiba kehilangan jalan. Mereka sekarang berada di padang garam. McQueen mengajak Meter balapan. Lalu mereka pun seru-seruan tuh. Meter berkata bahwa dia nggak bisa berjalan cepat. Tapi kayaknya seru sih jika Meter bisa berjalan sangat cepat. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dan melesatlah sebuah mobil melewati mereka. Ternyata tempat itu adalah tempat uji coba kendaraan berkecepatan tinggi. Lalu Meter mencoba gabung sama mereka dan mengubah dirinya menjadi setengah roket. That said, we suddenly find ourselves with the Right now I got a pretty good shot at it. Well, what do we know? Dad, Mom, I'm
McQueen terlihat khawatir, tapi Meter benar-benar mencoba kecepatan barunya. McQueen mencoba mengejar dan menyuruhnya berhenti, namun dia malah melaju dengan sangat kencang, bahkan hampir melewati batas kecepatan. 170. Tiba-tiba, baut di badannya pada jatuh dan roket yang menempel di badannya hancur karena dia terlalu cepat. Kemudian dia bertemu dengan malaikat yang akan menjemputnya. Tapi dia kabur dan mencoba masuk kembali ke badannya. Usaha dia ternyata berhasil. I do believe I am. Lalu McQueen datang dan mereka kembali ke arena. Dia diberitahu oleh teknisi bahwa dia memecahkan rekor utama. Dan karena itu dia pun diajak balapan oleh mobil-mobil lain. Don't have a chance against Mostly. Malam pun akhirnya tiba. Mereka akan menginap di tengah hutan. Meter ternyata terlihat akrab dengan yang sedang menginap di sana juga. Lalu mereka pun bergabung. Mereka bercerita tentang monster Bigfoot pada Meter dan McQueen. Mereka juga mengajak menangkap monster itu. Awalnya McQueen tak mau, namun Meter sudah terlanjur mengiyakan ajakan mereka. Kemudian mereka langsung mencari Bigfoot. Tapi McQueen tertinggal dan dia melihat monster yang kemudian mengejarnya. Akhirnya, saat kejar-kejaran, McQueen menabrak pohon dan membuatnya pingsan. Dia kemudian diikat. Dan ternyata yang mengikat McQueen adalah truk monster yang dulunya sering melakukan atraksi. Dia bernama Ivy. Lalu tiba-tiba Meter datang akan menolong McQueen. Gotcha, Bigfoot. You's here. I'm only an honorary member. They let me. Dan yang disayangkan, dia juga malah ikut diikat. Mereka ditanya-tanya sama Ivy, kenapa bisa bergabung dengan pengusik hutan. Lalu mereka menjawab bahwa itu hanya gabung sementara karena mereka menginap malam ini. Dan kali ini mereka berdua akan membantu balik Ivy untuk mengusir pengusik hutan. Clearly, the Bigfoot has dragons. That's one crazy alien. Oh no! Akhirnya, para pengusik hutan pun ditangkap lalu ditakut-takuti. Dan sekarang mereka sudah kabur, hutan pun aman kembali. Setelah itu, saat McQueen dan Meter akan pergi melanjutkan perjalanannya, Ivy menawarkan diri untuk ikut bersama mereka. Dari kejauhan, McQueen melihat tempat sirkus. Lalu Ivy dan Meter terlihat senang mengunjungi tempat itu. McQueen juga ikut masuk walau dengan rasa takutnya dengan badut. Mereka pun melihat pertunjukan di sana. Lalu tiba-tiba mereka mengajak Ivy untuk ikut ke panggung. Dan ternyata ia akan melakukan atraksi seperti dulu yang sering ia lakukan. Dia berhasil melakukan aksinya. Dan McQueen jadi terlihat senang. Setelah pertunjukannya selesai, Meter dan McQueen pun harus pergi lagi. Tapi Ivy tak mau ikut karena dia merasa di sanalah tempat ia yang sebenarnya. Kemudian McQueen dan Meter melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah perjalanan, Meter melihat ada truk yang lewat. Dia merasa iri sama truk itu karena lebih bagus darinya. Kemudian mereka mampir dulu ke sebuah minimarket. McQueen mau membeli sesuatu katanya, tapi Meter hanya menunggu di luar. Di sana banyak berbagai macam truk. Dan kemudian mereka mengajak Meter bernyanyi bersama. Hey, Mater. Setelah McQueen keluar, ternyata dia tak membeli apapun. Dan kemudian mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Di depan, perjalanan mereka terhalang sama yang sedang melakukan syuting. Lalu ada satu kru yang mengajak McQueen untuk bermain. Dia diberi tokoh sebagai polisi, tapi saat take, dia selalu gagal. Tak bisa memperlihatkan ekspresi yang maksimal. Kemudian sutradara melihat ada bakat pada diri Meter.
Yang akhirnya Meter pun diajak bermain. Karena aktingnya bagus, dia ditawari peran presiden oleh sutradara. Namun tiba-tiba panggung berubah dan ada yang memberitahu mereka bahwa film diganti dengan drama musikal. Ternyata pemerannya adalah Ivy. Kemudian karena akting mereka hanya sampai di sana, Meter pun membacakan pidato presidennya sambil melanjutkan perjalanan. Brainy-headed scourge, or else it's on it. Saat malam tiba, mereka tersesat lalu ditemui sama mobil pang dan mereka pun ditangkap. Karena mereka telah masuk ke kawasannya, jadi mereka harus ikut perang melawan musuhnya. McQueen diberitahu sama salah satu mobil pang bahwa musuhnya itu dulu adalah sekawan. Namun karena terjadi salah paham, mereka pun berpisah menjadi dua kubu dan terus-terusan berperang seperti ini. Di sini McQueen memisahkan diri dan akan menjadi pihak ketiga yang akan membuat mereka akur kembali. Namun upayanya tak membuahkan hasil. Mereka tetap berperang walau akhirnya mereka pun berhasil akur kembali. At least this little fellow was listening. You're decaying. I can't believe this trip is almost... Mater! Sekarang mereka sudah dekat dengan tempat pernikahan saudarinya Meter. Dan Meter merasa gugup karena sudah lama sekali tak bertemu dengan kakaknya. Di sana ada teman balapnya McQueen, yaitu Cross. Saat acara akan dimulai, Mato sang pengantin menyapa Meter dan McQueen. Baby brother! Cruz and, well, everybody, this is my... Namun saat itu malah terjadi pertikaian antara Meter dan Mato. Mereka malah adu keahlian, lalu McQueen dan Cross menjadi penengah. Cross menawarkan terapi keluarga dan akhirnya mereka pun damai kembali. Lalu saat akan memulai janji sucinya, Pak Penghulu malah pergi karena telah menunggu lama. Dan Cross menawarkan dirinya sebagai penghulu. Mereka pun akhirnya sah menjadi suami istri. Kemudian Meter menyampaikan sebuah pidato dan McQueen sangat terharu melihatnya. Dan setelah selesai, mereka rencananya akan pulang naik pesawat. Tapi setelah dipikir kembali, McQueen merasa lebih indah berkendara sambil melihat pemandangan. Lalu mereka pun berpamitan pada Cross. Dan setelah itu film pun selesai.